An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasa. Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasa. Illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka putuslah darinya amalannya, kecuali dari tiga hal. Kecuali dari sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam beberapa riwayat yang lain digunakan kata Ibnu Adam sebagai ganti dari kata al-insan. Ya, maknanya sama. Karena yang dimaksud dengan al-insan yaitu Ibnu Adam. Yang dimaksud dengan manusia dalam hadis tadi yaitu anak cucu Adam alaihissalam. Nah, hadis ini sering dijadikan dasar oleh sebagian kalangan yang membatasi bahwa amal yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang meninggal itu hanya terbatas pada tiga yang disebutkan di dalam hadis itu. Yaitu hanya sedekah jariyah, kemudian ilmu, dan doa yang kemudian dibatasi doa dari anak. Sementara amalan-amalan yang lain kemudian dipandang tidak memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Di antaranya yang paling pokok yaitu qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup dipandang tidak bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Apakah benar pemahaman yang seperti itu? Mari kita lihat redaksi di dalam hadis tadi. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu. Apabila seorang manusia telah meninggal, maka putuslah darinya amalnya. Yang dimaksud dengan amal di dalam hadis itu adalah thawabuhu, pahalanya, atau ajruhu, balasannya. Kalau kata amal di dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah perbuatannya, aktivitasnya. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah konsekuensinya, yaitu balasannya atau pahalanya. Yang dalam Al-Quran dan hadis biasa disebut thawab atau disebut dengan ajrun. Ya, kita orang Indonesia menerjemahkannya dengan pahala. Meskipun terkadang juga dalam bahasa Indonesia kita sebut amal dan yang dimaksud adalah konsekuensi dari perbuatan. Jadi sebetulnya kalau amal itu adalah perbuatannya. Adapun buah hasil dari perbuatan yang berupa ajrun atau sawab tadi, ya adalah pahalanya. Jadi putus darinya amalnya. Ya tentu kalau yang dimaksud perbuatannya sudah pasti putus karena tidak bisa lagi melakukan apa-apa dalam kehidupan di dunia ini. Maka yang dibicarakan dalam hadis tersebut adalah keterputusan pahala, ya, keterputusan balasan atas perbuatan yang dilakukan itu. Namun yang disebut di dalam hadis tadi adalah yang putus itu amal, ya, amalnya orang yang meninggal itu, pahala dari perbuatannya. Maka hadis ini tidak menafikan sampainya pahala atas amal yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang dinegasikan adalah amal yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri. Karena dalam konteks ini ada dua perbuatan. Yang pertama adalah perbuatan dari orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amal yang dilakukan oleh orang lain. Bukan oleh orang yang meninggal itu, tapi amal yang dilakukan oleh orang lain. Maka untuk yang kedua ini, hadis ini tidak tepat dijadikan sebagai dalil. Karena yang dibicarakan di dalam hadis ini adalah amal yang dilakukan oleh orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya di dunia. Dan ada seseorang, Pak,
semasa hidup di dunia dia banyak melakukan amalan-amalan, amal kebaikan. Maka tentu dia mendapatkan pahala, dia dapat balasan dari amal kebaikan itu. Kemudian orang tersebut meninggal. Putuslah amal perbuatannya, sebagai konsekuensinya, putus juga pahala dari kebaikan-kebaikannya. Lalu hadis ini mengecualikan 3 hal. Yang dikecualikan yang pertama, sedekah jariyah. Jariyah artinya mengalir. Mengalir terus pahalanya. Sedekah jariyah ini sifatnya umum. Masuk di dalamnya wakaf, ya, masuk di dalamnya sedekah, sumbangan, infak, apa saja. Selama apa yang disedekahkan itu masih dirasakan manfaatnya oleh orang yang masih hidup di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu ilmu. Dia masih bisa dirasakan manfaatnya. Ilmu di sini konteksnya umum. Ilmu apa saja yang bermanfaat. Ya, terutama tentu saja ilmu syar'i. Ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu agama. Tapi tidak hanya terbatas pada ilmu agama, ilmu apa saja. Dan bentuk amal itu pun beragam. Bisa dalam bentuk pengajaran, dia mengajar murid-muridnya. Maka selama murid-muridnya mengamalkan apa yang diajarkan, dia terus mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkan itu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak ya, pahala dari ilmu tersebut. Karena beliaulah guru pertama bagi kita ini umat Islam. Dalam sebuah hadis meskipun sanadnya lemah, tapi matanya sahih. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, saya diutus sebagai seorang muallim. Innama bu'istu mualliman. Sesungguhnya saya diutus sebagai seorang pengajar. Saya katakan matanya sahih karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan ummiyin, dari kalangan orang-orang yang tidak bisa membaca. Ada juga yang memaknai yang sebelumnya tidak pernah punya kitab suci. Untuk apa? Satu, yatlu 'alaihim ayatihi, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah. Ya, hikmah, yaitu pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi salah satu tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW, yaitu yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan Al-Hikmah. Maka sungguh tepat kandungan dari hadis tadi bahwa beliau diutus sebagai mu'allim, sebagai seorang pengajar. Bukan hanya dalam bentuk mengajarkan ilmu ya, secara langsung, tapi juga misalnya menulis satu kitab, mengarang satu buku. Jadi selama kitab yang dia tulis, buku yang dikarang itu dibaca oleh orang yang masih hidup dan memberikan manfaat kepada mereka, maka dia tetap mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, waladin sholih, anak yang soleh, yang mendoakannya. Kenapa anak disebut di dalam hadis tadi? Ya karena anak itu bagian dari amal orang tua. Minimal menjadi sebab keberadaan anak di dunia ini. Maka anak dipandang sebagai hasil dari perbuatan orang tua, hasil dari pekerjaan orang tua. Dan sekaligus sebagai dorongan untuk memiliki anak yang soleh. Ya, di sini secara implisit mendorong setiap muslim untuk memiliki anak yang soleh. Karena diharapkan ya, anak-anak yang soleh itulah yang akan mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya tersebut meninggalkan dunia. Sebetulnya jamaah subuh yang dirahmati muliakan Allah SWT, secara umum di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW Jarir bin Abdullah, Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, walahu ajruha, wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyakusa min ujurihim sayyi. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana alaihi wisruha, wa wisru man ya'malu biha min ba'di min ghairi ayyakusa min awsarihim sayyi." Barang siapa yang mempelopori di dalam Islam ini satu sunnah hasanah, satu sunnah yang baik, satu kebiasaan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari sunnah itu.
dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Misalnya pada seseorang mempelopori dilaksanakannya satu kegiatan yang baik di masyarakat, ya pelopori diadakan pengajian. Lalu diikuti kegiatan itu, pengajian tersebut. Nah, yang pertama mempelopori telah meninggalkan dunia ini. Maka dia terus-menerus mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengikuti. Nah, tapi sebaliknya juga seperti itu. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan alaihi wisru. Orang siapa yang mempelopori satu sunnah yang jelek, satu kebiasaan yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya. Dan dosa dari orang yang mengikuti setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun dosanya. Tentu saja kecuali apabila yang mempelopori itu sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia meninggalkan dunia ini. Maka dengan tobatnya ya dia tidak akan lagi mendapatkan dosa dari keburukan yang pernah dia pelopori. Nah, ini yang dibahas sekali lagi adalah amal dari orang itu sendiri, dari yang meninggal itu ketika dia masih hidup. Tidak membahas amal yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya Pak Muhammad, saya ya masih hidup, saya melakukan beberapa amalan, kemudian saya meninggal. Ya, maka amalan yang saya lakukan semasa hidup dalam bentuk sedekah dan ilmu itu tetap saya rasakan. Nah, itu yang dibahas. Nah, sekarang ketika saya meninggal, ada orang lain yang melakukan satu amalan dan dia niatkan untuk saya. Nah, hadis ini tidak membicarakan. Ini adalah bahasan bagian yang kedua. Amma ma yantafi'u bihi min a'malil birri as-sadira an ghairihi. Adapun amal-amal kebaikan yang dirasakan manfaatnya oleh orang yang meninggal as-sadira, yang bersumber an ghairihi, dari orang lain. Ini sekarang yang sumbernya dari orang lain, bukan dari orang yang meninggal itu sendiri. Maka penjelasannya fabayanuha fi mayani. Penjelasannya seperti berikut. Ini ada beberapa amalan yang dilakukan sekali lagi oleh orang lain, bukan oleh orang yang meninggal itu ketika dia hidup. Yang pertama, ad-du'a wal istighfaru lahu. Doa dan permohonan ampun. Jadi bukan anaknya, tapi orang lain. Mendoakan orang yang meninggal itu. Memohonkan pengampunan untuknya. Tidak ada hubungan anak orang tua. Bahkan tidak ada hubungan kekerabatan pun misalnya. Wa hadza mujma'un alaihi. Ini disepakati ulama bermanfaat. Disepakati. Jadi semua ulama sepakat doa orang yang masih hidup, permohonan ampunan dari orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat baginya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji ya, kaum muslimin yang mendoakan sesamanya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna. Dan orang-orang Islam yang datang setelah mereka. Mereka mengucapkan dalam doanya, Rabbana wafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa yang dianjurkan untuk dibaca. Rabbana wafir lana. Tuhan kami ampuni dosa-dosa kami. Kemudian kelanjutannya, wa li ikhwanina. Dan juga dosanya saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman. Yang lebih dulu beriman. Dan di antara mereka itu sudah lebih dulu meninggal. Ampuni dosa mereka. Wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Dan jangan masukkan ke dalam hati kami sedikit pun rasa iri terhadap sesama orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Tuhan kami Engkau lah yang Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nabi pernah bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian mensalati orang yang meninggal atau mendoakan orang yang meninggal, maka ikhlaskanlah doa itu untuknya. Nah, ini Rasulullah memerintahkan untuk ikhlas mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan Rasulullah SAW juga memberikan contoh mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Salah satu doa yang maksurat dari Nabi SAW, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang masih hidup di antara kami, dan dosa orang-orang yang telah meninggal di antara kami.
Maka para ulama salaf, ulama khalaf, senantiasa mendoakan orang yang sudah meninggal. Memohonkan kepada Allah SWT untuk mereka rahmat dan pengampunan tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Ini yang pertama, dan yang kedua doa dan istighfar. Saya jelaskan pertemuan yang lalu bahwa istighfar itu bagian dari doa. Dan ada 3 urutan yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Doa, masalah, dan istighfar. Yang paling umum doa. Karena doa itu 2 macam. Doa ibadah dan doa permintaan. Maka permintaan lebih khusus daripada doa. Nah, permintaan kepada Allah SWT beragam, bervariasi. Salah satunya permintaan ampunan. Maka yang paling spesifik adalah permohonan ampunan. Terus amalan yang kedua, sekali lagi yang dibicarakan di sini Pak, amal orang lain, bukan amal orang yang meninggal itu, tapi amal orang lain. Tapi dirasakan manfaatnya oleh orang yang sudah meninggal. Yang kedua adalah as-sadaqah, sedekah. Wa qad haka an-Nawawi al-ijma' ala annaha taqa'u 'ala al-mayyit wa yasiluhu sawabuha sawa'un kanat min waladin aw ghairihi. Bahkan Imam An-Nawawi menyampaikan itu ijma, sepakat ulama kita bahwa sedekah sampai kepada orang yang sudah meninggal, pahalanya bukan hanya yang berasal dari anak, tapi juga yang berasal dari orang lain. Berdasarkan beberapa hadis, di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau bercerita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusib. Wa hal yukaffaru anhu an atasaddaqa anhu." Bapakku sudah meninggal ya Rasulullah. Terus dia meninggalkan harta dan dia tidak mewasiatkan apa-apa untuk siapa harta itu. Bisakah itu menjadi kafarah baginya? Kalau saya bersedekah, an atasaddaqa anhu, saya bersedekah untuk qala na'am. Maka Nabi menjawab, ya silahkan. Bermanfaat bagi. Begitu juga diriwayatkan oleh dari sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Ubadah. Anna ummahu matat. Ibunya meninggal. Waqala. Lalu kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Apa atasaddaqu anha? Wahai utusan Allah, sesungguhnya ibuku ini sudah meninggal. Apa saya boleh bersedekah atas namanya? Oh, dan Nabi menjawab, silahkan. Fa'ayu sadaqati afdal. Sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi jawab, sakyul ma, mengalirkan air. Ada ulama yang memahami ya. Mengalirkan air dalam arti memberikan air minum pada orang yang kehausan. Banyak ulama yang memahami bahwa mananya adalah menyiapkan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, as-saum, puasa. Jadi bukan orang yang meninggal sekali lagi, tapi orang lain yang berpuasa. Dan manfaatnya dirasakan oleh orang yang sudah meninggal. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka masing-masing. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Beliau bercerita, ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Faqala, lalu kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha saum. Wa alaiha saumu syahr. Apa aktihi anha. Ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Dan dia punya utang puasa 1 bulan. Apa saya boleh mengqada untuknya? Qala, Nabi kemudian balik bertanya. Laukana ala ummika dainun. Akunta qadihi anha. Apakah jika ibumu punya utang kepada manusia, kamu akan membayar utangnya itu? Qala na'am. Sahabat tadi menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menegaskan, fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utangnya kepada Allah itu lebih layak untuk diselesaikan. Jadi kalau utang kepada manusia saja kamu bayarkan, apalagi utang ibumu ya, dalam bentuk utang puasa tadi kepada Allah SWT, itu lebih layak untuk diselesaikan. Terus yang keempat, haji. Jadi kita yang masih hidup ini juga bisa haji. Diikutkanlah umrah. Ya. Dan diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Ada seorang perempuan yang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bertanya kepada Nabi, Inna ummi nazarat anta hujjah. Sesungguhnya ibuku
pernah bernazar untuk haji, tapi dia belum haji. Ya, falam tahun hatta maka, dia belum sempat haji sampai dia meninggal. Apa hujjah anak, bolehkah saya haji untuknya? Qala hujji anak. Nabi kemudian merintahkan, hajikanlah ibumu itu. Ara'aiti law kana ala ummika dayn akunti qadaiti. Bukankah ketika ibumu punya hutang kepada orang lain, maka kamu akan melunasi hutangnya itu? Maka hutangnya kepada Allah lebih layak untuk kamu lunasi. Juga di hadis lain diceritakan, suatu hari Rasulullah SAW mengadakan perjalanan bersama dengan Fadl bin Abbas. Fadl ini saudara kandungnya Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba di perjalanan ada seorang perempuan yang menghentikan Nabi SAW. Lalu perempuan itu bertanya kepada Nabi SAW bahwa bapaknya ingin sekali haji, tapi kondisinya sudah sakit keras dan tidak mungkin lagi untuk haji. Maka apakah boleh beliau haji untuk bapaknya itu? Nabi menjawab, silakan. Silakan. Jadi ini juga menjadi dalil bahwa jangankan orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup pun, yang kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk haji bisa dihajikan. Dan ini juga menjadi dalil bahwa jenis kelaminnya tidak mesti sama. Kan biasa dia mengatakan kalau yang mau dihajikan laki-laki, yang mau hajikan harus laki-laki. Ya, kalau yang mau diumrahkan perempuan, yang mengumrahkan juga harus perempuan, tidak mesti sama jenis kelaminnya. Karena ini anak perempuan yang dia mau hajikan, bapaknya yang laki-laki. Nah, perbedaan ulama kita yaitu dalam hal apakah yang menghajikan atau mengumrahkan itu harus sudah pernah melakukan sebelumnya atau tidak disyaratkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i disyaratkan yang menghajikan atau mengumrahkan sudah pernah melakukan sebelumnya. Pernah ada seorang sahabat yang menunaikan ibadah haji. Kemudian dia ucapkan dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma an syukruma atau an syibrim. Saya penuhi panggilanmu ya Allah atas namanya Syukruma. Nabi tanya, siapa itu Syukruma? Atau siapa itu Syibrim? Kata sahabat tadi, keluarga aku ya Rasulullah. Akhun li, saudaraku. Atau karibun dia, atau kerabat. Nabi tanya, kamu sudah pernah haji? Belum ya Rasulullah. Nah, kalau begitu haji dulu. Baru hajikan. Ini hadis yang dijadikan dasar dalam mazhab Syafi'i. Boleh asal yang melakukan itu sudah pernah haji atau umrah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafiyah tidak disyaratkan. Kalau dasarnya apa? Beberapa hadis yang saya bacakan sebelumnya tadi. Nabi kan tidak tanya-tanya kepada perempuan itu, kamu sudah pernah haji? Nabi tidak tanya-tanya, sudah pernah atau belum? Nabi langsung perintahkan, begitu hajikanlah ibumu atau hajikanlah bapak. Ya berarti dalam masa Hanafiyah dipahami bahwa tidak harus yang sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Tapi yang terbaik menurut saya, seyogianya yang melakukan itu adalah yang sudah pernah haji atau umrah sebelumnya. Nah kemudian yang berikutnya Pak, salat. Ini ada agak unik. Bahkan ibadah salat pun yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, itu bisa dirasakan manfaatnya, dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam kitab Sunannya. Anna rajulan qala, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, innahu kana li abawani. Ya Rasulullah, saya punya dua orang tua yang saya abirruhuma. Saya biasa berbuat baik kepada keduanya fi hali hayatihima. Ketika kedua orang tua saya itu masih hidup. Pakai pali bibirrihima ba'da mautihima. Terus bagaimana sekarang caranya saya berbuat baik kepada orang tua saya setelah keduanya meninggal? Ya, bapak ibu saya waktu masih hidup saya terbiasa melakukan kebaikan untuknya. Sekarang sudah meninggal ya Rasulullah. Bagaimana caranya saya berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, cara berbakti kepada orang tuamu yang sudah meninggal itu adalah inna minal birri ba'dal maut an tusalliya lahum ma'a salatika. Sesungguhnya di antara bentuk kebaikan setelah meninggalnya orang tuamu adalah engkau salat untuk keduanya bersama dengan salat yang kamu kerjakan. Wa antasuma lahum ma'a siyatika, dan engkau puasa untuk keduanya bersama dengan puasa yang kamu lakukan. Beliau ulama kita membatasi di sini salat dan puasa sunnah. Kalau yang wajib ya khusus untuk yang melakukannya. Nah, terus yang berikutnya, qiraatul Quran. Bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada sebagian kalangan yang mengatakan bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup tidak bermanfaat yang meninggal, dengan mengambil dalil hadis pokok yang kita bahas ini, maka pendalilannya itu tidak tepat. Karena sekali lagi yang dibicarakan di hadis itu adalah amal orang yang meninggal itu sendiri semasa hidupnya, bukan amal orang lain. Adapun bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup, yang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal,
Wa hadza ra'yul jumhur min ahli sunnah. Itulah pendapat jumhur mayoritas ulama dari kalangan ulama ahli sunnah. Bahwa sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Meskipun sebagai amanah ilmiah, ya tetap sampaikan. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat al-masyhur min mazhab Syafi'i annahu la yasil. Yang populer dari mazhab Syafi'i bahwa tidak sampai. Yang populer tidak disepakati dalam mazhab Syafi'i, tapi yang populer tidak sampai. Yang uniknya wa dhahaba Ahmad bin Hanbal wa jama'atun min ashabi Syafi'i. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan sekelompok ulama mengikut mazhab Syafi'i itu berpendapat ila annahu yasil, bahwa pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Wal ikhtiyaru ayyakula. Imam Nawawi melanjutkan, maka pilihannya adalah orang yang membaca Al-Quran, setelah dia membaca Al-Quran, dia berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan. Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala saya yang membacanya kepada si fulan. Berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan pahala seperti pahala saya yang membacanya kepada si fulan. Bahkan secara umum, dikata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, bahwa Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berpendapat, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair lin nususil waridati fihi. Orang yang meninggal itu sampai kepadanya semua kebaikan karena nas-nas yang menunjukkan hal tersebut. Wali annal muslimina yastami'una fi kulli misr wa yaqra'un. Bahkan orang-orang Islam selalu berkumpul di kota-kota dan membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Wa yahduna li mautahum, menghadiahkannya untuk orang yang sudah meninggal. Min ghairi nakir, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun. Fakana ijma', dan ini adalah ijma'. Itu menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, beberapa dalil yang dijadikan pegangan oleh ulama yang berpendapat seperti itu, di antaranya adalah riwayat dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau. Dari Rasul SAW, beliau berkata, "Idza mata ahadukum," kalau ada salah seorang di antara kalian yang meninggal, fala tahbisu, jangan ditahan-tahan. Maksudnya jangan ditunda-tunda pemakamannya, penguburannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segera antar ke kuburnya. Wal yuqra inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab, dan dibacakan di bagian kepalanya Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Wal yuqra inda rijlaihi, dan dibacakan di bagian kakinya bi Khatimatil Baqarah. Ya, penghabisan surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Di hadis yang lain disebutkan dibacakan di bagian kepalanya bi Fatihatil Baqarah, awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi 2 riwayat, satu mengatakan yang dibacakan di bagian kepala surah Al-Fatihah. Riwayat lain menyebut awal-awal surah Al-Baqarah. Ya, bacalah dua-duanya, baca Fatihah, baca surah Al-Baqarah 1-5. Kemudian dibacakan di bagian kakinya akhir surah Al-Baqarah, 2 atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Juga keumuman hadis yang menyatakan Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah Yasin itu kepada mauta kalian. Mauta bisa dalam arti yang hampir meninggal, bisa juga yang sudah mengalami kematian. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, disempurnakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan hadis tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak? Baik. Kalau berdasarkan aspek kebahasaan, ya, berdasarkan aspek kebahasaan, kata walid itu digunakan untuk orang tua kandung. Itu secara kebahasaan. Itulah bedanya dengan kata ab. Kalau ab itu bisa digunakan untuk bapak kandung, bisa untuk yang bukan bapak, seperti paman misalnya. Jadi kalau walid, maka itu digunakan untuk orang tua kandung. Jadi hadis ini kalau dipahami secara kebahasaan, yang dimaksud adalah doa anak kandung untuk orang tua kandungnya. Karena sekali lagi ini hadis yang dibicarakan amal dari orang yang meninggal itu sendiri. Kalau anak ya memang bagian dari amal. Tapi bukan berarti kemudian hadis ini membatasi bahwa yang bisa dirasakan manfaatnya hanya doa anak. Saya sudah sampaikan tadi, doa
orang yang masih hidup meskipun tidak ada hubungan orang tua anak, tidak ada hubungan kekerabatan, itu bermanfaat untuk orang yang meninggal. Syaratnya satu. Baik yang berdoa maupun yang didoakan sama-sama orang Islam. Ya, jadi yang berdoa harus orang Islam, yang didoakan orang Islam juga. Kenapa disyaratkan yang berdoa orang Islam? Karena kalau bukan orang Islam, maka doanya itu tentu akan ditujukan bukan kepada Allah SWT, tapi doanya ditujukan kepada yang dia anggap sebagai Tuhan. Terus kenapa disyaratkan yang didoakan, yang meninggal itu harus orang Islam juga? Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan, maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi, tidak pantas juga bagi orang yang beriman untuk meminta pengampunan kepada Allah bagi orang musyrik, sekalipun keluarga dekatmu sendiri. Karena sudah pasti mereka itu penghuni neraka jahim. Jadi tidak boleh mendoakan pengampunan untuk orang yang meninggal tidak sebagai seorang musyrik. Itu satu pertama. Yang kedua, yang disebut oleh Nabi dalam hadis tadi, idza shallaitum 'alal mayyit fa ahlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian mendoakan orang yang sudah meninggal, ikhlaskan doamu itu untuk. Kesimpulannya adalah, meskipun secara bahasa yang dimaksud dengan anak dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah itu adalah anak kandung, tapi doa yang bisa dirasakan manfaat oleh orang yang meninggal bukan hanya dari anak kandung. Bahkan bukan hanya dari keluarga, tapi dari semua orang Islam yang berdoa untuk orang yang sudah meninggal asal dia ikhlas dalam doanya. Mungkin ini Pak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kiai atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan kami ada dua. Yang pertama mengenai gerakan sholat. Seorang yang masbuk di sholat Isya terlambat satu rakaat, Pak Kiai. Terlambat satu rakaat. Jadi ketika imam telah di rakaat keempat dan duduk tawarruk tahiyat akhir, apakah makmum yang masbuk ini juga duduk tawarruk atau duduk tahiyat akhir, ataukah duduk istirahat? Yang mana yang diikuti? Kan kalau di rakaat keempat imamnya sudah duduk tawarruk, sudah duduk tahiyat akhir, sementara makmum yang masbuk ini masih di rakaat ketiga, artinya terlambat satu rakaat. Apakah dia juga duduk tahiyat akhir atau duduk tahiyat awal seperti itu? Ini pertanyaan kami yang pertama. Yang kedua, pertanyaan mengenai jual beli emas. Sekarang ini sedang viral sebuah perusahaan dari Malaysia yang ekspansi ke Indonesia, yang mana perusahaan ini merupakan salah satu produsen terbesar dari emas di Malaysia. Nah, beberapa teman-teman ini membeli emas secara online. Bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam tentang hal tersebut? Terima kasih. Baik, yang pertamanya begini. Sebetulnya semua ulama sepakat bahwa duduk di dalam salat itu boleh iftiras, boleh tawarruk. Itu disepakati. Dalam semua duduk di dalam salat. Apa kita mau duduk iftiras? Iftiras dari kata farasya, artinya menghampar. Disebut duduk iftiras karena kaki kiri dihampar, lalu kemudian diduduki. Hanya disebut duduk iftiras. Bisa juga duduk tawarruk. Tawarruk itu dari kata warak. Warak itu artinya pantat. Disebut duduk tawarruk karena pantatnya yang menempel di tempat sujud. Ini disebut tawarruk. Jadi ulama sepakat. Mau duduk iftiras, mau duduk tawarruk itu boleh. Yang berbeda pendapat ulama, mana yang lebih baik. Nah, itu saja perbedaannya. Masalah kebolehan boleh semua. Yang berbeda mana yang lebih baik. Kalau dalam mazhab Hanafiyah, semua duduk dalam salat itu iftiras semua. Mazhab Hanafiyah. Kalau dalam mazhab Malikiyah, semua duduk dalam salat tawarruk semua. Mazhab Syafi'i dan Hanabilah, semua duduk dalam salat, duduknya iftiras, kecuali duduk untuk tasawuf kedua. Maka duduknya tawarruk. Jadi semua duduk dalam salat iftiras semua, kecuali duduk tasawuf yang kedua, baru duduknya tawarruk. Lalu kemudian mazhab Syafi'i dan Hanabilah berbeda pendapat ketika duduknya cuma satu kali. Ketika hanya sekali duduk, seperti tadi salat subuh, Pak. Tapi Hanabilah sepakat kalau dua kali tasawufnya, tasawuf pertamanya duduknya iftiras, nanti tasawuf kedua tawarruk. Tapi bagaimana kalau duduknya cuma sekali, tasawufnya sekali?
Ini duduknya apa? Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia tetap duduk tawarruk. Jadi mau satu kali tasahud, mau dua kali tasahud. Kalau setelah itu salam, maka duduknya tawarruk. Itu mazhab Syafi'i. Ini berbeda dalam mazhab Hanafilah. Kalau mazhab Hanafilah, duduk tawarruk itu ada kalau tasahudnya dua kali. Kalau cuma sekali saja tasahudnya, maka duduknya duduk iftiras. Kalau seperti salat subuh tadi akan beda itu cara duduknya. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i ya, kita umumnya di Indonesia tawarruk saja. Tapi kalau misalnya perhatikan di Arab Saudi, Makkah, Madinah, nah, imam-imamnya itu kalau salat Jumat cuma satu kali juga tasahud. Nah, salat subuh maka duduknya itu duduk iftiras. Kenapa seperti itu? Dalam mazhab Hanafi, adanya duduk tawarruk itu untuk membedakan antara tasawuf satu, tasawuf dua. Itu fungsinya. Membedakan tasawuf satu, tasawuf dua. Nah ini tasawufnya cuma sekali. Jadi tidak perlu dibedakan. Tapi kalau mazhab Syafi'i, oh hikmahnya bukan cuma itu. Ada lagi hikmah yang lain apa itu? Kalau duduknya iftiras, lebih mudah kita berdiri. Kalau kita duduk iftiras yang duduk, kaki kiri diduduki, Pak. Kan setelah ini masih mau berdiri, lebih mudah itu berdiri. Kita salat maghrib 2 rakaat. Kalau duduknya tawar agak susah nanti berdirinya. Keluarkan dulu kaki. Tapi kalau duduknya iftiras lebih mudah berdiri. Sebaliknya kalau duduknya tawar bisa lebih lama. Nah, kalau untuk tasawuf yang kedua kan doanya itu panjang. Setelah tahiyatnya dianjurkan untuk baca doa panjang-panjang sebelum kita salam. Maka duduknya duduk tawar. Sekali lagi ulama sepakat mau iftiras silakan, mau tawarruk silakan. Dan semua boleh, hanya perbedaan dari segi afdaliyah saja. Saya secara pribadi cenderung kepada mazhab Syafi'i. Tapi dalam praktik kadang-kadang juga Pak, duduknya kalau salat subuh, ya, bahkan dalam salatnya dua tasawufnya sekalipun, duduk terakhir itu kadang-kadang duduknya duduk iftiras. Kenapa? Kalau tawarruk banyak ruang yang diambil. Biasa kalau sempit-sempit ya Pak, kasihan ini. Kanan kiri kalau duduknya tawarruk susah mereka sampai udah duduk iftiras saja. Meskipun kalau mazhab Syafi'i yang paling utama kalau duduk terakhir itu tawarruk. Ini paling utama sebetulnya. Tapi kita memilih keutamaan bukannya satu aspek. Diperhatikan juga. Sekali orang kita paksakan untuk duduk tawar. Sekarang masuk kepada itu parpun saja Pak, cabang dari induk yang saya sebutkan tadi. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti ini rinciannya. Orang yang terlambat itu kalau dia duduk tasawuf, ada yang dia duduk itu memang duduknya. Ada yang duduk sebetulnya bukan duduknya. Tapi dia duduk semata-mata karena ikut imam. Contoh, sebelum masuk kepada yang ditanyakan ini. Hanya ditanyakan tadi terlambatnya 1 rakaat. Sekarang misalnya yang terlambat 2 rakaat. Salat Isya. Terlambat 2 rakaat. Di imam sudah 2 rakaat selesai, baru dia masuk. Imamnya berdiri di rakaat ketiga, baru dia masuk. Ketika imam itu sudah di 4 rakaat, duduk tasawuf. Tasawuf yang kedua. Oh, dia ikut masuk Syafi'i, berarti duduknya duduk tawar. Sekarang makmum yang terlambat ini juga duduk. Cara duduknya seperti apa? Dia duduk iftiras. Kenapa iftiras? Karena itu duduk memang duduknya dia. Duduk tasawuf pertamanya. Artinya seandainya dia salat sendiri pun tetap dia akan duduk untuk tasawuf. Karena sudah 2 rakaat. Maka dia duduk iftiras. Karena tahiyat untuknya. Beda kalau yang ditanyakan tadi. Ya, dia terlambat 3 rakaat. Dapat cuma 1. Begitu imamnya sudah 4 rakaat duduk tasawuf. Dia juga duduk. Apakah duduk tersebut duduknya atau duduk karena ikut imam? Dia duduk karena ikut imam. Kan sebetulnya seandainya dia salat sendiri, dia tidak akan duduk tasawuf. Karena baru 1 rakaat agak. Baru 1 rakaat. Kenapa dia duduk tasawuf? Karena imamnya duduk tasawuf. Maka sebagai makmum dia mengikuti imam yang duduk. Sehingga karena duduk itu sebetulnya bukan duduknya, tapi karena duduk ikut imam, maka dia duduk seperti cara duduknya imam. Duduk tawarruk. Tapi kalau dia iftiras politik, ya boleh-boleh saja. Ya, dan mazhab Syafi'i tawarruk itu hanya pada saat duduk tasawuf sebelum mengucapkan salam. Jadi simpulannya, cara duduk dalam salat itu semua diperbolehkan. Perbedaan hanya pada persoalan mana yang lebih utama saja. Allahu a'lam. Yang kedua tadi yang salah. Prinsipnya kalau emas dengan emas itu harus biadan biadin, harus tunai dan harus setara. Gitu ya. Jadi ada namanya barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu diantaranya alat yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Ya. Emas dulu dijadikan alat tukar. Maka kalau emas dengan emas mesti setara, sama nilainya dan juga biadan biadin. Mesti dilakukan dengan tunai, nggak boleh dicicil. Harus tunai.
Beda kalau yang bukan barang ribawi. Rumah misalnya ini bukan barang ribawi, boleh dicicil. Rumah ditukar dengan rumah mesti setara karena bukan barang ribawi. Tapi kalau emas dengan emas mesti setara. Nah boleh ada seorang perempuan punya kalung emas, dia sudah bosan tukar dengan emas yang lain tapi tidak setara. Dan sama karena itu tidak boleh, harus sama. Kemudian yang kedua harus dia dan biar harus dilakukan dengan cara yang tunai. Sekarang tunai bisa tunai dalam secara faktualnya Pak, dalam satu ruang yang sama. Online bisa nggak? Bisa kalau dia tunai. Tapi yang penting itu emasnya harus betul-betul ada. Karena sebagian jual emas, emasnya tidak pernah kelihatan. Ada betul nilainya emasnya. Hanya dikatakan saja beli emas, kita tidak pernah melihat emas. Jadi persyaratannya tadi harus setara nilainya. Ya. Tapi karena ini kan uang ya. Yang kedua harus begitu kita transfer, maka emasnya itu juga kita terima. Ya, kita terima. Yang penting betul-betul emasnya itu ada. Jangan sampai hanya dikatakan membeli emas, tapi emasnya tidak pernah kelihatan. Ada pernah sampaikan, tidak pernah juga dilihat ini ada emas atau tidak. Pokoknya nanti bisa dijual lagi kembali. Yang mana itu belum kita miliki sudah dijual kembali. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Jangan. Saya belum paham tentang mencuri dalam salat dan bagaimana hukumnya. Terima kasih. Mencuri dalam salat itu kita diantaranya mendahului imam. Ya, imam ya. Yang paling sering itu berdiri mau sujud. Kan ini yang paling lama gerakannya Pak. Kalau yang itu agak pendek. Yang panjang itu setelah itidal kemudian mau sujud. Karena panjang gerakannya itu lama waktu yang diambil. Sehingga ketika imam baru mengucapkan Allahu Akbar kita juga ikut bergerak. Nah, biasanya makmum lebih cepat gerakannya. Kalau sahabat dulu bercerita, kami dulu salat di masa Nabi, kami baru turun sujud kalau kepala Nabi itu sudah sampai di bawah. Akhirnya Nabi sudah sampai di bawah. Kalau Nabi sudah sampai di bawah, itu sudah sujud. Baru sahabat turun, Pak. Nah, kita kan biasanya baru terdengar suara imam Allahu Akbar, kita juga sudah ikut bergerak. Akhirnya ada makmum yang lebih cepat gerakannya daripada imam, lebih dulu tiba di bawah daripada imamnya. Saya di banyak tempat saya sampaikan, tidak usah terlalu buru-buru, karena imamnya juga kan tidak akan kemana-mana, di situ-situ di imamnya. Jadi tidak usah buru-buru turun, nanti imamnya sampai di bawah, baru kita bergerak turun. Itu dicontohkan sama. Supaya orang baru Allah langsung kita ikut. Sudah nanti imam sampai. Nah, kalau ada makmum mendahului imam itu salah satu mana dari mencuri di dalam salat. Mungkin itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kita bahas mengenai amalan yang kita bisa berbuat untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Saya mau tanya mengenai dosa, karena kita sering dengar bahwa seorang suami bertanggung jawab terhadap istri, seorang suami bertanggung jawab terhadap anak. Nah, ketika seorang istri berbuat dosa dan seorang anak berbuat dosa, apakah dosa itu ditanggung oleh suami atau sama orang tuanya? Gitu, Apakah jika ada istri yang berbuat dosa, suami menanggung dosanya, gitu Pak ya? Apakah jika ada anak yang berbuat dosa, orang tuanya menanggung dosanya? Kalau dosa itu ditanggung masing-masing. Ya, jadi kalau istri berbuat dosa, ya dosanya yang menanggung istri. Kalau ada anak yang berbuat dosa, ya dosanya ditanggung anak. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa setiap istri berbuat dosa, suami menanggung dosa. Kalau itu benar, maka Nabi Nuh akan menanggung dosa istrinya. Istrinya kafir. Berarti Nabi Nuh akan menanggung dosanya. Kalau misalnya dikatakan setiap anak berbuat dosa, orang tua menanggung dosanya, maka Nabi Nuh akan menanggung dosa anaknya. Anaknya kafir. Karena apa, Nabi Nuh juga akan menanggung dosa anaknya. Di dalam agama itu prinsipnya adalah tasiru wasiratun wisra ukhra. Seseorang tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Jadi masing-masing bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Hanya tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita itu ada yang berkaitan dengan orang lain. Contoh, seorang suami dikasih tanggung jawab oleh Allah untuk mendidik istrinya. Kalau dia tidak didik istrinya, maka dia berdosa. Bukan karena istrinya berbuat dosa. Tapi dia berdosa karena apa? Tidak melaksanakan tanggung jawab kepada istri. Bukan karena istrinya berbuat. Kalau suami sudah melaksanakan tanggung jawab, dia didik istrinya. Tapi memang istrinya yang tidak mau melakukan itu. Nah, apa tetap suami akan bertanggung jawab? Tidak. Dia sudah laksanakan tanggung jawabnya. Istrinya saja yang tidak mau melaksanakannya. Nah, kalau ada istri yang seperti ini, sudah dididik. Itu diarahkan pada kebaikan, dia tidak mau melakukan kebaikan itu, maka sebaiknya istrinya begini, dia bebas. Jangan diganti. Dicarikan teman. Kan sudah dididik, tidak mau berubah, sudah dicarikan teman.
mudah-mudahan ditambah ya. Jangan dengan mudah-mudahan kalau sudah ada temannya kan bisa berubah. Begitu juga anak. Orang tua sudah mendidik anaknya, dia sudah laksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, dia didik anaknya baik-baik. Tapi anaknya sendiri yang tidak mau melaksanakan itu. Apa orang tuanya tetap bertanggung jawab? Ya tidak. Karena dia sudah laksanakan tanggung jawabnya. Jadi tidak benar kalau dikatakan setiap anak istri yang berbuat dosa, suami menanggung dosa. Banyak sekali dosa yang kita tanggung. Setiap anak berbuat dosa, orang tua ikut menanggung. Banyak lagi dosa kita. Yang penting itu adalah kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai suami, laksanakan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab sudah dilaksanakan, istri tetap melakukan maksiat, ya itu urusan. Kalau sebagai orang tua kita sudah laksanakan tanggung, anak tetap berbuat maksiat, ya itu tanggung jawab. Mungkin itu, wallahu a'lam. Terkait dosa yang dilakukan anak atau istri, artinya tanggung jawab masing-masing. Pertanyaan saya adalah terkait dengan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak, biasanya dikaitkan dengan amal jariah. Apakah perbuatan baik anak-anak kita itu bisa menjadi amal jariah orang tua karena hasil didikannya orang tua sehingga anak-anaknya berbuat baik seperti itu? Mandalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, dia dapat pahala kebaikan seperti pahala yang melakukannya. Jadi kalau anak berbuat baik, hasil didikan, disebut baik, hasil didikan orang tuanya. Maka orang tua ikut mendapatkan kebaikan. Karena ada andilnya di dalam. Hasil didikannya dia yang mendidik anaknya. Sehingga anaknya itu menjadi anak yang baik. Maka usahakan misalnya minimal ini, kalau tidak bisa semuanya minimal, kita ajari anak-anak kita surah Al-Fatihah. Minimal sekali. Kalau tidak bisa semua Al-Quran, minimal surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Karena surah ini akan selalu dia baca di dalam salat. Diajari anak kita baca surah Al-Fatihah. Karena surah itulah yang akan selalu dia baca di dalam salat. Setiap anak kita membaca, oh ini orang tua saya dulu yang ajari saya. Sehingga saya hafal, saya tahu membaca surah Al-Fatihah. Setiap kali pula orang tua akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Jadi insya Allah kebaikan apapun yang dilakukan oleh anak dan ada andil orang tua di dalamnya, maka orang tua juga ikut mendapatkan pahala kebaikan dari amal yang dilakukan oleh anaknya. Allah Ta'ala. Ya. Yang hidup. Baik. Jadi seperti ini. Pada dasarnya, ihda'us shawab. Kita mengirimkan pahala, misalnya pahala bacaan Al-Quran. Itu bukan saja kepada yang meninggal, yang hidup pun kita bisa. Pada guru-guru misalnya kan, guru-guru kita. Doakan itu, guru-guru kita. Dan misalnya baca Al-Quran, dan Allah berikan pahala bacaan ini kepada saya dan kepada guru saya. Silakan kita doakan. Meskipun sebetulnya tanpa kita kirimkan pun, selama ada andil di dalamnya, maka insya Allah tetap dia akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Karena ada andilnya. Ada andil, maka muridnya itu bisa melakukan. Jadi sekaligus saya ingat ini. Untuk guru. Ya meskipun yang sudah meninggal. Ada doa yang selalu dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam sujud. 40 tahun beliau baca itu dalam sujud. Selama 40 tahun. Dibaca di dalam sujud. 40 tahun. Apa itu? Allahumma ghufirli. Ada doa yang selalu dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal selama 40 tahun di dalam sujudnya. Yaitu, Allahumma ghufirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni kedua orang tuaku dan Muhammad bin Idris. Siapa itu Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebut Imam Muhammad bin Idris dalam tahu tapi disebut Imam Syafi'i tahu semua. Imam Ahmad ini murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. 40 tahun beliau doakan gurunya itu di dalam sujud. Ya Allah ampuni dosaku, dosanya kedua orang tuaku dan Muhammad bin Idris. Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa doa di dalam sujud itu tidak mesti yang pernah dibaca oleh Nabi. Kan doa ini tidak pernah dibaca oleh Nabi. Yang membaca itu Imam Ahmad rahimahullah. Dia minta kepada Allah agar dosanya diampuni,
dosa kedua orang tuanya diampuni, dan dosa gurunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka kalau kita punya guru, doakan pengampunan bagi mereka, termasuk di dalam sujud, sebagaimana yang diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Mungkin itu Allah. Cukup ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan yu'afina kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal 'arda man alaihi wa anta khairul warisin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم اجعلنا من العالمين العاملين المخلصين المقبولين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.